Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-10, kita akan membahas materi yang kelima, yaitu bagaimana komposisi dari air laut itu sendiri. Oke, jadi parameter yang pertama kita akan membahas tentang salinitas. Nah, salinitas itu apa sih? Salinitas adalah jumlah total bahan padat terlarut dalam air. Nah, karena proporsi zat terlarut dalam air laut sangat kecil, ahli kelautan atau para oceanographer biasanya menyatakan salinitas ini dalam bagian per ribuan atau ppm. Sebagian besar garam dalam air laut adalah natrium klorida, seperti yang kita tahu bahwa NaCl adalah garam meja. Oke, kemudian sumber utama garam itu berasal dari air laut. Nah, pelapukan kimia dari batuan yang berasal dari benua ini merupakan salah satu sumber utama dari unsur-unsur yang ada di air laut. Nah, sumber utama kedua unsur yang ditemukan di air laut adalah dari interior bumi. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian dari komposisi ya, dari kandungan dari air laut, di mana salinitasnya itu adalah sebesar 35 ppm, di mana waternya sendiri adalah 965 gram dan saltnya itu sebesar 35 gram. Di mana dari 35 gram ini kita akan dapatkan ternyata yang paling banyak komposisinya yaitu adalah Cl-, ion Cl- sebesar 55% dan berikutnya adalah Na+ sebesar 30,6%. Dan yang terakhir adalah beberapa unsur gabungan selain Na dan Cl yang sebesar 14,4%. Oke, yang berikutnya adalah kita melihat proses-proses yang dapat mempengaruhi dari nilai salinitas. Yang pertama adalah proses-proses yang dapat menurunkan salinitas. Ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah presipitasi, yang kedua adalah pelelehan dari es laut, kemudian yang berikutnya adalah pelelehan dari blok es atau iceberg, dan yang terakhir adanya runoff atau aliran dari benua yang membuat air-air tawar masuk ke dalam laut. Tapi ada juga beberapa proses di bumi ini yang dapat meningkatkan salinitas. Yang pertama adalah evaporation atau evaporasi. Kenapa? Karena tadi airnya diambil, yang tersisa tinggal mineral-mineral garam saja, artinya makin asin kan ya, makin tinggi salinitasnya. Yang berikutnya adalah pembentukan dari es laut. Nah, jadi yang esnya itu bukan berasal dari air tawar, tapi blok-blok esnya ini terbentuk dari air laut yang membeku. Nah, itu pasti akan meningkatkan salinitas. Nah, ini adalah beberapa proses alamiah yang mempengaruhi dari nilai salinitas. Yang berikutnya adalah variasi suhu di samudra. Nah, suhu air permukaan samudra bervariasi dengan jumlah radiasi matahari atau sinaran paparan matahari yang diterima, yang terutama merupakan fungsi dari garis lintang atau latitude. Nah, kemudian dari variasi temperatur terhadap kedalaman, kita mengenal istilah yang kita sebut sebagai termoklin. Apa sih termoklin? Termoklin adalah lapisan air laut antara sekitar 300 meter sampai 1000 meter, di mana terjadi perubahan suhu yang cepat dengan kedalaman. Termoklin adalah struktur yang sangat penting karena menciptakan semacam barrier atau penghalang bagi kehidupan laut yang ada. Nah, ini tadi ya, bagaimana terjadi beberapa variasi temperatur di permukaan samudra. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah lintang 60 derajat utara. Nah, kita akan mendapatkan nilai temperatur yang berbeda dengan yang ada di ekuator. Nah, nilainya kan beda kan? Jadi, nilai temperatur dan salinitasnya juga akan berbeda tergantung atau bervariasi berdasarkan dari nilai lintang. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ada termoklin. Jadi, kalau ada termoklin, maka kita akan dapatkan ada semacam barrier ya di bagian tersebut, di mana temperaturnya akan cenderung melambat itu untuk menjadi lebih dingin di area termoklin ini. Tanpa termoklin, ya udah temperaturnya sama aja dari atas sampai bawah.
Oke, yang berikutnya adalah variasi densitas samudra. Nah, densitas atau massa jenis ini didefinisikan sebagai massa per unit volume. Atau ini bisa dipengaruhi tadi ya, dari pengukuran bagaimana seberapa berat dibandingkan ukurannya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dari densitas laut atau air laut adalah tadi dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. Yang pertama salinitas, yang kedua adalah temperatur. Jadi ya tadi densitas itu tadi didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Ini dapat dianggap sebagai ukuran seberapa berat sesuatu untuk ukurannya. Kemudian di variasi densitas samudra ini juga memiliki variasi terhadap kedalaman. Nah, kalau tadi di temperatur kita punya thermocline, maka kalau di densitas kita punya yang namanya pycnocline. Nah, pycnocline itu apa? Pycnocline itu adalah lapisan air laut tadi sama, yaitu antara 300 meter sampai 1000 meter, di mana terjadinya perubahan kepadatan yang cepat dengan kedalamannya. Jadi, sama dengan yang tadi yang thermocline. Jadi kita bisa melihat densitasnya berubah ya secara signifikan menjadi lebih berat. Padahal di awalnya dia masih di angka 1,025, kemudian tiba-tiba berubah di kedalaman setelah 1000 jadi 1028 gram per cm3. Nah, kalau nggak ada pycnocline ya dia akan sama aja tuh dari atas sampai bawah. Oke, yang berikutnya adalah lapisan di samudra. Beberapa ahli kelautan umumnya akan mengenali struktur dari samudra ini sebanyak 3 jenis ya. Yang pertama adalah zona campuran permukaan dangkal atau yang kita kenal sebagai surface zone. Yang berikutnya adalah zona transisi dan yang terakhir adalah zona laut dalam. Di mana zona permukaan ini kedalamannya dangkal antara 300 sampai 450 meter. Merupakan zona pencampuran dan ini adalah zona yang paling hangat di antara 3 zona yang ada. Oke, yang berikutnya adalah zona transisi. Zona transisi ini berada di antara lapisan permukaan dengan zona laut dalam. Nah, di zona transisi inilah yang kita kenal adanya thermocline dan pycnocline. Kemudian zona yang terakhir adalah zona laut dalam. Nah, di zona laut dalam inilah kita tidak akan mendapatkan sinar matahari. Artinya sinar matahari nggak bisa nembus nih di zona laut dalam. Temperaturnya itu hanya sedikit di atas dari es membeku atau di atas 0 derajat. Nah, biasanya densitasnya sangat tinggi di zona laut dalam ini. Nah, berikut adalah zona samudra. Ini adalah mix zone atau surface zone yang tadi. Ini adalah yang transition zone yang warna biru. Dan yang deep zone yang memang paling besar itu berwarna ungu. Jadi mix zone atau surface zone itu cuma 2%. Sedangkan 18%-nya adalah zona transisi. Sisanya 80%-nya adalah zona laut dalam. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di YouTube channel YouTube ini. Kemudian bisa mengikuti kuis baik itu di Emas 2 ataupun di Idols. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.